Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Anggraini, NIM 19331029. Saya berasal dari Teknologi Penginderaan Jauh tahun 2019, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT saya mengenai geoteknologi atau GPS terkait dengan jurnal UAV ringan dengan fotogrametri onboard dan frekuensi tunggal penentuan posisi GPS untuk aplikasi meteorologi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu GPS dan apa itu UAV. GPS atau Global Positioning System atau yang sering disebut dengan pemosisian global adalah suatu sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirim sinyal gelombang mikro ke bumi dan membantu proses navigasi jauh lebih mudah. Untuk pengertian UAV itu sendiri atau Unmanned Aerial Vehicle adalah pesawat tanpa awak secara fisik lebih besar dan memiliki tempur. UAV bukanlah drone karena UAV jauh lebih canggih daripada drone, di mana UAV ini mempunyai satelit gelombang yang langsung terhubung ke satelit militer dan jarak operasionalnya pun mencapai ribuan mil. Kita langsung masuk ke pembahasan jurnal kita. Saat ini banyak aplikasi yang menggunakan UAV yang sudah saya jelaskan tadi. Bidang udara fotografi merupakan salah satu bidang tempat kegiatan sipil UAV, yaitu yang paling penting. Fotogrametri udara jarak dekat diposisikan sebagai aplikasi terkemuka untuk penggunaan foto udara untuk tujuan pemetaan, inspeksi, meteorologi, dan lain-lainnya. Tujuan utama dari fotogrametri itu adalah untuk mendeskripsikan geometri sebuah adegan dengan ketelitian tinggi. Umumnya selama data fotogrametri pemrosesan, setelah memperkirakan pose kamera, konversi ini pose dalam bidang mutlak sangat penting untuk mengekspresikan atau mengapresiasi hasil dari sistem metrik suatu penelitian tersebut. Langkah ini dapat dilakukan secara konvensional dengan memberikan target pada adegan yang ditangkap, yaitu atau sesuatu yang objek yang kita teliti. Dalam melakukan fotogrametri UAV tentunya memiliki alat yang membantu dalam pengaplikasiannya, yaitu baik dari perangkat kerasnya, metodenya, serta yang lainnya. Kita masuk yang kedua, perangkat keras dalam fotogrametri ini atau suatu sistem yang membantu dalam UAV itu. Yang pertama adalah kamera, yang kedua adalah chip GPS, yang ketiga yaitu UAV. UAV itu sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang ketiganya yaitu pemrosesan data. Untuk mencapai orientasi sensor terintegrasi dari fotogrametri akuisisi berdasarkan pengamatan GPS onboard, kita dapat mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, proses pose kamera relatif berdasarkan titik dasi, di mana kamera tersebut sesuai atau telah sesuai pada daerah yang diobjek. Yang kedua yaitu menghitung lintasan GPS yang tepat berdasarkan ukuran fase operator atau surroundman. Yang ketiga, cocokkan pusat kamera dengan posisi GPS, di mana GPS tersebut sudah kita ketahui bahwa dia adalah memposisikan suatu objek ataupun memposisikan suatu daerah untuk diteliti. Jadi kita harus menentukan pusat kameranya, di mana kamera tersebut harus kita pusatkan untuk merekam data tersebut. Yang keempat yaitu melakukan kalibrasi lengan tuas yang tepat, di mana kita melakukan kalibrasi atau penilaian atau penentuan citranya dengan penentuannya luas. Yang kelima, mencapai sinkronisasi waktu antara dua sensor, di mana dalam pemrosesan data tentunya kita memerlukan sensor dan banyak juga sensor yang kita gunakan. Yang keenam, melakukan fungsi data sensor menggunakan semua pengukuran yang tersedia. Dalam pemrosesan data pun tentunya terjadi perhitungan atau pengukuran, di mana
selalu terkait dengan aritmatika dan lain-lainnya. Setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang tadi, maka kita bisa melakukan proses selanjutnya atau maju ke tahap selanjutnya, yaitu penyesuaian blok bundel. Yang kedua, pemrosesan GPS. Yang ketiga, posisi GPS dan pencocokan pusat kamera. Yang keempat, kalibrasi dengan tuas. Yang kelima, sinkronisasi waktu. Dalam sinkronisasi waktu terjadi persentase masalah dan aplikasi yang dapat mendukung kita dalam sinkronisasi waktu dalam melakukan sebuah perekaman. Yang keenam yaitu fungsi data. Data yang kita dapatkan nantinya kita olah menjadi apa. Dari sana kita akan tahu fungsi data tersebut. Yang keempat yaitu percobaan survei. Yang pertama, penerbangan kalibrasi. Penerbangan pertama digunakan untuk mengkalibrasi semua parameter yang diasumsikan stand dari satu akuisisi ke akuisisi lainnya, yaitu parameter internal kamera serta vektor lengan tuas. Diasumsikan bahwa file pemasangan relatif sensor pada UAV adalah sama. Relatif estimasi pose hanya berdasarkan pada titik ikat yang memberikan residu rata-rata sekitar 0,26 piksel dengan lebih dari 99%. Titik dasi yang diekstrasikan digunakan dalam file bundle, di mana kita sebelumnya kita ketahui dalam menyusun sebuah data atau data bundle, maka kita harus melakukan sebuah percobaan terlebih dahulu, yaitu penerbangan kalibrasinya. Setelah itu, untuk konfigurasi ini penundaan elektronik dianggap sebagai cara, ataupun dari sana kita ketahui apakah percobaan penerbangan kalibrasi itu tercapai atau sesuai. Yang kedua, percobaan surveinya yaitu penerbangan kedua dalam kalibrasi, di mana berdasarkan kalibrasi sebelumnya parameternya. Untuk mengevaluasi keakuratan kemampuan prediksi sistem kami atau sistem kita yang kita lakukan, parameter internal dan estimasi vektor lever arm dikawinkan atau disatukan selama penerbangan sebelum akan kita untuk mengolah data selanjutnya. Dari sana kita akan menyatukan antara penerbangan pertama dengan penerbangan kedua dari data yang kita peroleh. Yang ketiga, GCP featuring GPS, di mana pengendalian kualitas produk akhir sangat penting. Faktanya, hasil yang disampaikan adalah orthoimage dan DSM-13 yang dihitung diekspresikan sebagai awan titik 3D. Dari sana kita akan mengetahui GCP dan GPS-nya apa-apa saja. Dari sana pun kita akan memperoleh data tersebut. Jadi kesimpulannya, UAV itu sangat penting dalam GPS, di mana semakin berkembangnya teknologi tentunya semakin canggih pula teknologi yang membantu kita dalam melakukan sebuah penelitian. Kita tak perlu terjun ke dalam lapangan atau langsung ke lapangan. Kita hanya perlu menerbangkan suatu pesawat tanpa awak seperti UAV tersebut atau drone ataupun yang lainnya untuk meneliti daerah tersebut. Dan bahkan dia dapat memberikan suatu informasi yang lebih aktual dan lebih akurat dan tentunya lebih teliti daripada kita menjangkaunya secara langsung. Dan hanya dalam hitungan menit saja dapat memperoleh banyak sekali informasi. Dan jika kita melakukan dengan UAV atau UAF itu, kita dapat memperoleh data sebanyak mungkin. Jadi semakin berkembangnya teknologi, jadi semakin banyaknya alat yang membantu kita untuk mengapresiasi ataupun melakukan pekerjaan kita dengan mudah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.